Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Ref Akbar, NPM A1A018069. Saya dari Universitas Bengkulu, program studi pendidikan jasmani. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang berbagai pandangan filsuf pendidikan, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pandangan para filsuf mengenai pendidikan. 1. Sokrates. Dalam sejarah filsafat, Sokrates adalah salah satu seorang pemikir besar kuno dari 470 sampai 399 sebelum Masehi, yang gagasan dan filosofis dan metode pengajarannya sangat mempengaruhi teori dan praktik pendidikan di seluruh dunia barat. Di antara pemikiran pendidikan yang berasal dari Sokrates adalah metode dialektis. Metode ini digunakan untuk mendorong seseorang agar dapat belajar berpikir dengan cermat, menguji coba diri sendiri, dan memperbaiki pengetahuannya. Dengan berpikir, manusia akan mampu menertibkan, meningkatkan, dan mengubah dirinya sehingga menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengetahui dan mengerti apa yang benar dan dapat menyadari konsekuensi akan perbuatan yang benar. 2. Plato. Dalam bukunya Politeia, Plato menekankan bahwa pendidikan adalah urusan paling penting bagi negara, sehingga pendidikan mulai dari TK ke atas menjadi tanggung jawab negara. Pada puncaknya, hasil pendidikan harus mengabdi bagi negara. Melalui pendidikan berjenjang, para peserta didik melalui perlahan-lahan terlepas dan mandiri dari pengaruh orang tua. Model pendidikan versi Plato adalah model fungsionalis, yaitu model yang dirancang untuk menghasilkan manusia berkompeten untuk memenuhi kebutuhan bangsanya. Oleh karenanya, pendidik harus dapat mendidik siswa supaya dapat mengaktualisasikan dirinya dan berguna bagi bangsa dan negara. 3. Aristoteles. Aristoteles yakin sebagaimana Plato yakin bahwa manusia butuh dididik sesuai dengan posisi dan kebutuhan dalam hidupnya. Aristoteles merekomendasikan bahwa anak-anak harus dilatih moralnya. Menurut Aristoteles, agar orang dapat hidup maka ia harus mendapatkan pendidikan. Pendidikan bukanlah soal akal semata, melainkan soal memberikan bimbingan pada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, yaitu akal, guna mengatur nafsu-nafsu agar akal sendiri tidak berdaya, sehingga ia memerlukan dukungan-dukungan yang lebih tinggi agar diarahkan secara benar. Aristoteles mengemukakan bahwa pendidikan yang baik itu mempunyai tujuan untuk kebahagiaan, dan kebahagiaan tertinggi adalah hidup spekulatif. Dari Imam Barnadib tahun 1994. 4. Rousseau. Jean-Jacques Rousseau tahun 1917 sampai 1778. Dalam bukunya yang berjudul A Mile of Education, Rousseau menekankan betapa pentingnya pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Rousseau adalah membentuk manusia bebas, merdeka, tanpa tekanan, ikatan atau tujuan tertentu. Pendidikan menurutnya wajib menyajikan kesempatan sebagai usaha supaya anak mempunyai anggapan akan kegunaan sesuatu. Menurutnya, kesiapan, tiga, dan waktu sangatlah penting perannya untuk pendidikan. 5. Al-Farabi. Al-Farabi memandang pendidikan sebagai salah satu elemen atau fenomena yang penting dalam kehidupan sosial. Ia memandang bahwa pendidikan itu mesti diberikan sedini mungkin dalam rangka menyiapkan anggota masyarakat yang memperoleh keberuntungan, a beneficial member of society. Lebih lanjut, Al-Farabi menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membimbing tiap-tiap individu ke arah kesempurnaan hidup, karena manusia memang diciptakan untuk tujuan ini. Keberadaan manusia di dunia ini adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesempurnaan hidup tertinggi. 6. Al-Ghazali. Sistem pendidikan Al-Ghazali sangat dipengaruhi luasnya ilmu pengetahuan yang dikuasainya, sehingga dijuluki filsuf yang ahli tasawuf, Failasuf al-Mutasawwifin. Dua corak ilmu yang telah terpadu dalam dirinya untuk
itu kemudian turut mempengaruhi formulasi komponen-komponen dalam sistem pendidikannya. Ciri khas sistem Al-Ghazali sebenarnya terletak pada pengajaran moral religius dengan tanpa mengabaikan urusan dunia. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dengan titik penekanannya adalah sebagai ibadah kepada Allah dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.